Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, channel Mamo TV. Setelah sekian lama berabad-abad saya tidak mengupload video, akhirnya saya bisa menyapa teman-teman kembali dengan video saya yang ini, yaitu saya akan membahas tentang Channa Red Barito yang sudah 2 bulan yang lalu saya keep, dan kondisinya sekarang seperti ini teman-teman. Dan di luar dugaan, ternyata ikan ini mengalami anatomi tubuh yang berbeda daripada biasanya, dan ikan ini tubuhnya sedikit bengkok teman-teman, dan cara berenangnya itu berbeda dengan ikan-ikan yang lainnya, lebih mengandalkan ekornya daripada sirip dayung yang di depan itu, dan tubuhnya pun agak sedikit bengkok. Jadi selama ini saya bertanya-tanya kenapa ikan ini semakin lama semakin besar kok bentuk tubuhnya jadi aneh, tidak begitu bagus dan sedikit bengkok. Setelah saya amati, saya lihat ternyata memang di tubuhnya sebagian kanan ya, kalau dari kamera dari depan di bagian kanan itu ada bintik putih, dan awalnya saya mengira itu semacam bintik putih saja, bukan jamur atau apa gitu. Dan setelah saya amati dan semakin berkembang pertumbuhan ikan ini, semakin besar kok semakin bengkok, akhirnya saya penasaran dengan bintik-bintik putih itu. Apakah itu yang menghambat pertumbuhan ikan ini dan membuat tubuh ikan ini menjadi bengkok? Oke, kita akan angkat ikan ini terlebih dahulu untuk mengecek, untuk memastikan sebenarnya apa sih bintik putih itu. Apakah itu yang membuat ikan ini menjadi seperti ini? Oke, kita angkat. Ikan yang bengkok itu biasanya terjadi karena 2 faktor. Yang pertama itu karena kelainan genetik. Jadi ketika dia keluar dari telurnya memang sudah bentuknya sudah tidak normal seperti yang lainnya. Yang kedua bisa saja terjadi karena dia loncat, kena kesedotan air, terus dia kaget, terus menghantam sesuatu sehingga tulangnya menjadi patah. Nah, dan ini penampakan ikan setelah kita cut dan kita simpan di toples ya, di teras rumah. Dan ikan ini masih bentuknya merah karena ini masih kecil ya. Nanti ketika pertumbuhan dewasa, remaja, dia akan berubah menjadi tidak merah lagi, baru kemudian menjadi merah ketika dia sudah mutasi warna di size yang 20 ke atas. Dan coba kita cek apa sebenarnya bintik putih itu. Nah, teman-teman bisa lihat di situ kelihatan ya bintik putih. Nah, yang ini. Nah, kita fokuskan karena kameranya kalau terlalu dekat tidak fokus. Nah, itu bintik putih itu teman-teman. Nah, saya tuh penasaran apa sih sebenarnya itu. Kita akan coba cek ya. Dan di sini kameranya tidak terlalu fokus ya teman-teman, karena tadi saya terlalu fokus sama ikan, jadi saya tidak melihat tangan saya itu masuk ke kamera atau enggak. Tapi setelah saya cek ikannya itu, saya raba-raba bagian putihnya itu, ternyata dia bentuknya kasar teman-teman. Sepertinya ini pecahan kaca teman-teman, bentuknya sangat kecil dan tajam, dan kondisinya sudah masuk ke dalam daging si ikan ini. Dan kita coba akan angkat itu benda apa itu ya, tapi menurut saya itu sih pecahan kaca, karena menggunakan kuku sangat susah ya untuk mengambilnya. Kita akan gunakan pakai jarum ya, jarum pentol. Kira-kira bisa atau enggak? Ini proses kita menggunakan jarum pentol. Sepertinya agak susah ya teman-teman, karena kan kalau pakai jarum pentol itu kalau diangkat enggak keikut, dia terlalu mengakar kayaknya sih, melekat sama daging. Kita akan coba pakai alat yang lain nantinya. Kalau pakai ini tidak bisa, kita coba pakai alat yang lain. Ternyata benar memang susah pakai jarum, dan kita akan coba pakai pinset teman-teman ya, yang ujungnya tajam itu. Dan ini dia alatnya. Kita coba angkat lagi ikannya. Mudah-mudahan kali ini kita berhasil. Prosesnya kita harus hati-hati ya dalam mengambilnya teman-teman ya, karena kalau sedikit salah ikannya bisa luka parah.
dan kita akan coba mengambil pelan-pelan karena memang susah karena sudah hampir menyatu ke daging si ikannya itu. Nah, dan akhirnya kita dapat teman-teman, yang kasar sudah habis dan sepertinya pecahan kacanya udah nggak ada lagi, tapi tidak bisa saya tunjukkan ke kamera karena itu kan sangat kecil, jadi tunjukkan kamera pun jadi tidak fokus. Sebenarnya sudah dapat sih dan sudah ditubuhkan, udah nggak ada lagi, cuman sangat kecil sekali dia untuk kita tunjukkan. Oke, yang penting pecahan kacanya sudah kita ambil dan mudah-mudahan ikan ini kedepannya bisa tumbuh normal. Oke, kita akan lepaskan kembali ikannya karena sudah selesai proses operasi kecil-kecilannya, dan kita akan lihat bagaimana kondisi ikan ini pasca operasi. Dan kita bisa lihat ikan ini cara berenangnya jadi aneh teman-teman ya, dan itu bekas luka habis operasi, dan ada sisik yang terlepas, ada bekas luka akibat pengambilan kaca tadi ya. Dan cara berenangnya dia lebih dominan menggunakan sirip ekor daripada dayung depannya. Dan kalau sudah mojok seperti ini, mager seperti ini, kemungkinan ikan ini sudah tidak baik-baik saja teman-teman. Oleh karena itu saya akan lihat perkembangannya beberapa jam kemudian ya. Dan sekarang setelah 1 jam kemudian dari video yang mager tadi, ikan ini sudah bisa aktif, tapi masih aneh cara berenangnya ya teman-teman ya. Cara berenangnya ikan ini sebenarnya sama dengan sebelum melakukan operasi, cuman sekarang lebih parah teman-teman. Kemungkinan sih ini dikarenakan merasakan sakit karena operasi tadi. Jadi biar ikan ini tidak mengalami infeksi dan stres berlebihan, saya akan karantina ikan ini beberapa jam, nanti saya kembalikan lagi agar tidak terjadi infeksi dan luka terkena jamur. Oleh karena itu saya akan karantina dan saya kasihkan akriflavin ya. Dan ini kondisi ikan setelah saya karantina beberapa menit yang lalu. Saya masukkan ke dalam toples dan saya berikan cairan kuning akriflavin dengan harapan mudah-mudahan ikan ini bisa sehat kembali dan tidak terkena infeksi dan tidak ada tumbuhnya jamur di bekas luka. Oke teman-teman, mudah-mudahan ikan ini sehat dan butuh doa juga dari teman-teman, dan salam pemula, dan jangan lupa belajar karena saya juga masih pemula, saya terus belajar teman-teman. Oke, salam amis dari Mamu TV dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.